Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Musholla Al-Furqan yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patut kiranya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita yang telah lama libur. Mudah-mudahan dengan pengajian ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita ini pula dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang yang banyak orang melupakan nikmat sehat dan waktu luang tersebut sebagaimana yang disyaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyadul faraq. Ada dua nikmat yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah kita baru pertama kali ketemu nggih, kula ucapkan taqabbalallahu minna minkum. Semoga amalan kita, amalan kula, amalan panjenengan sami diterima kali Allah Subhanahu wa taala sehingga pada Syawal kemarin kita benar-benar merayakan hari raya Idul Fitri, yakni benar-benar kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di antara tanda-tandanya bahwasanya kita diterima ibadah kita di bulan Ramadan, di antara tanda-tandanya adalah amalan kita, hati kita, keimanan kita di bulan Syawal ini lebih baik daripada sebelum bulan Ramadan. Itu di antaranya karena bulan Ramadan itu menggembleng kita agar kita lebih baik keimanan dan amal ibadah kita, ketaatan kita lebih baik dibanding bulan sebelum Ramadan. Sebagaimana yang sering kula sampaikan, yakni perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu beliau mengatakan laisal id liman labisal jadid innamal id liman ta'atu tazid. Tidaklah hari raya itu diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang berpakaian baru. Innamal id liman ta'atu tazid. Hari raya itu adalah diperuntukkan orang-orang yang amalnya bertambah, ketaatannya kepada Allah bertambah setelah bulan Ramadan, sehingga dia benar-benar berhari raya karena dia mendapatkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan ya. Yang di bulan Ramadan tersebut banyak ampunan Allah sebagaimana yang kita kaji kemarin, yakni di Ramadan itu ada maghfirah Allah, ada rahmat Allah dan dibebaskan dari neraka nggih. Ya alhamdulillah nggih, semoga itu masuk pada kita nggih, yakni kita benar-benar berhari raya Idul Fitri nggih. Sebagaimana lanjutannya beliau Imam Rajab mengatakan laisal id liman tajammala bil libas warruqub. Tidaklah termasuk hari raya orang-orang yang hanya berbagus-bagus di dalam berpakaian dan berkendaraan. Jadi pakaiannya anyar, kendaraannya anyar. Bukan hanya itu, yakni innamal id liman ghufirat lahud dzunub. Hari raya itu adalah bagi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Sayyidina Ali juga pernah mengatakan di malam hari raya. Imam Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan adalah orang-orang yang celaka, orang-orang yang tidak berhari raya.
orang-orang yang berduka. Beliau mengatakan orang-orang yang berduka. Barang siapa di malam ini ya setelah lewat bulan Ramadan telah diampuni oleh Allah dosa-dosanya, maka dia orang yang berbahagia, orang yang berharia. Dan barang siapa yang tidak diampuni oleh Allah, dia adalah orang-orang yang berduka. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang berduka tersebut. Ya kita buktikan setelah pasca Ramadan kita benar-benar menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kula ingatake bahwasanya apapun yang menimpa kepada kita, apapun yang terjadi pada kita baik diantarane jamaah berkurang maupun jamaah bertambah, maupun teman kita ada yang sudah tidak mau ngaji misalkan, atau bahkan pengajiannya berhenti, itu kita tidak boleh menyesal dan tidak boleh bersedih hati. Ya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala sesuatu yang terjadi pada kita itu adalah terbaik buat kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya kajian kok hidup-hidup pre misalnya. Wah, piye iki? Ya kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon berdoa. Setelah itu kok ternyata benar-benar libur suatu kajian, maka itu sebenarnya terbaik menurut Allah untuk kita. Bisa jadi seandainya kajian dilanjutkan mungkin seandainya kajian kula contohnya Tembangilan seandainya dilanjutkan bisa jadi kula pas ngaji keperucut omong sing kleru sehingga dilaporkan polisi terus dipenjara. Kan bisa jadi. Rahasia di balik semua itu kita tidak tahu, sehingga kita harus menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak perlu ono sing salahno. Ngoten Pak nggih. Jadi kita enak umpama ono wong sing sing ngompor-ngompori gak perlu dilayani. Jadi memang semua itu sudah takdir Allah yang sudah terjadi, itu takdir Allah dan pasti ada hikmahnya. Sebagaimana kemarin saya tak ceritakan niku kontak hilang Pak nggih. Tak critane bakalan Jadi kula niku termasuk hikmah yang sudah diketahui Nek kula mikire berhenti ngaji itu mungkin bisa jadi kula keperucut omong seandainya diteruskan. Itu menurut Allah itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Yang jelas itu terbaik untuk kita Apike menurut Allah ya pre ini ngoten lho nggih. Apike nggih pre ini niku kita mengambil jalan ibadah yang lain. Misalnya malam Ahad pre gak ono ngaji, sampean terus Al-Qur'an bisa mengambil memanfaatkan waktu dengan ibadah yang lain. Ngoten nggih. Jadi mboten masalah nek cara kula nggih. Prei mboten masalah, iku wis takdire Allah Subhanahu wa taala, wis dicatat Allah nggih sebelum langit dan bumi diciptakan. Libur itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kan ngoten. Bagaimana ceritane kontak kula ilang Jadi kula niku ajeng nelusuri keluarga kula sing ilang. Yakni kula mboten ngertos mergo gak dikandani wong tuwa-tuwa ki biyen. Arep nelusuri Dadi pada pagi hari niku biasane kula budal nek pasar nggo sepeda. Setelah nek pasar rencanane iku pas ke pasar iku langsung rencanane golek familiku sing kula mboten ngertos tapi diceritani karo ibu nek di famili teng mriku kan ngoten. Lah ternyata kontak kula ilang. Kontak ilang, Pak. Jadi kontak ilang niku kula padosi ngantos 7:30. 7:30 budal ning pasar wis kawanan, Pak, budal ning pasar. Nggih. Akhirnya kula langsung ngontak mobil budal ning pasar mbetomo mobil. Nah, setelah ke pasar, nggo mobil lah kula mampir ning gone bateh kula sing pun kenal kula, ngertos griyane. Setelah itu pulang sampai rumah. Nah, sampai rumah dicari lagi kontak iku. Ape tak nggo budal ngarit. Kan ngoten nggih. Jadi sepeda ya ape tak nggo budal ngarit. Barang digoleki gak temu sampai asar gak ketemu, Pak, kontak niku. Sampai asar. Iki nanti kita ambil hikmah dari sesuatu kejadian yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Kita contohno misalnya ngaji pre niku lho nggih. Jadi kita harus trimo, ora ono lara ati, ora ono grundel, santai mawon. Kan ngoten. Nah terus akhirnya napa? Akhirnya sekitar menjelang asar ketemu kontak niku. Kontak ketemu, terus akhirnya dengan niat mergo kula dari pagi sudah berniat untuk mengunjungi keluarga yang lama terputus tidak diketahui tempatnya nggih. Tempatnya mboten ngertos, ajeng kula padosi. Niku akhirnya sepeda niku setelah sholat asar kula pakai, cuma kula terlintas pikiran sepedaku iki mbeluk kan ngoten nggih. Engko nang oline entek, lagi sekitar 50 meter kan wonten bengkel teng cedhak rumah kula, takone bengkel ndelok oliku kuwi delok kan ngoten. Didelok ternyata oline iku pun garing mboten enten sak tetes so, Pak. Lho seandainya pagi hari tadi cara tanggone pasar iku rusak berat sepeda niku wau. Nggih to mboten? Rusak berat macet yang dalam bisa jadi nggarai kula tiba, nggih to, macet
nggih, macet ning dalan. Ternyata karo Allah dipenging ning pasar nggo sepeda motor, dipenging nggih bersegera apa ning gone family sing digoleki iku mau dengan sepeda motor iku mau, ternyata ana rahasiane, yakni nek mbok gawa metu sepeda iku malah bujat. Cara dandana enteke malah akeh. Malah ana kemungkinan kecelakaan. Jadi hikmahnya itu banyak. Jadi itu termasuk di antara hikmah di balik kejadian. Nek biyen tak contohno sampean budal ngaji misale. Wong ape budal ngaji lek budal fisabilillah lho. Bane ngobos ning dalan. Sampean yo aja ngrenon. Ki ben tak contohno kan ngoten nggih. Mergo apa iku wis takdire Allah digawe ngobos, bisa dadi nek gak ngobos di tengah perjalanan sampean kecelakaan malah. Kan ngoten nggih. Bareng ngobos ternyata utawa kejadian lain-lain lah. Bareng ngobos ternyata sampean akhirnya nambalno santai dulu lagi jalan mesio ngaji misalnya keri atau bahkan mesio balik utawa ngaji kemarin Ustadz Ami dulu pas banjir jadi pedae mogok balik nih kok nggih. Nah, kasus-kasus seperti itu pasti ada hikmah di balik semua itu. Ngoten nggih, sehingga kita itulah namanya apa buah dari bertauhid. Tauhid itu sampai seperti itu, kita benar-benar ridho nggih. Nggih kula gadah cerita riyen niku kula gadah sapi tak engokno wong. Mati, Pak. Wonge sedih. Ya kula nggih mboten sedih, pancen wis wayahe mati kan ngoten. Pas saat itu tinggi-tinggine pas mempelajari tauhid dadi yo enteng kan ngoten. Sapi mati yo gak apa-apa. Kan ngoten enteng. Malah sing ngingoni sing rumat perkara gak oleh opah tak sangoni. Maksudnya tak tinggali duit malah. Perkara apa dene wis ngingoni gak oleh opah. Kula sing duwe sapi ilang lah. Mumarai kula pas waktu itu pas ngaji tauhid, ngenal tauhid sehingga apa semua yang terjadi wis takdir Allah dan itu yang terbaik, sehingga matilah itu yang terbaik. Bisa jadi umpama urip dadi bondo akeh iso aku lali Allah bisa. Kan ngoten. Nah, sehingga kaya kula takdire digawe ngarit ngene mungkin ya ben eling Allah kan ngoten ngono. Ya dadi banyak sekali hikmah di balik kejadian yang menimpa kita. Ngoten nggih iku untuk menguatkan tauhid kita. Nah, sekarang Bulughul Maram lagi nggih kembali ke asal nggih. Kembali ke asal kenane ning gone bab napa kae masalah Ramadan nggih. Sekarang diulang kembali ke asal yakni saiki sampai bab izalatin najasah nggih, menghilangkan najis. Jadi babu izalatin najasati wa bayaniha nggih. Jadi bab masalah menghilangkan najis nggih. Jadi di dalam bab ini menerangkan nggih tentang hukum-hukum najis. Jadi hukum-hukum tentang najis, cara menghilangkan najis nggih. Cara menghilangkan membersihkan tempat yang terkena najis nggih dan najis-najis yang dimaafkan nggih. Itu nanti dijelaskan di dalam bab ini nggih. Saiki tok nggih bab ini. Setelah bab ini nanti masuk bab wudu nggih. Bab wudu. Bab wudu ya penting masalah pembatal wudu dan lain sebagainya itu juga penting nggih. Sekarang masih bab najis nggih. Jadi hukum asal nggih sudah kita terangkan yang apa itu pertemuan yang lama nggih. Hukum asal semua benda nggih yang ada di muka bumi ini semuanya hukum asalnya suci nggih. Sebagaimana disinyalir dalam Al-Qur'an nggih, yakni surat Al-Baqarah huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a nggih. Jadi Allah menciptakan nggih untuk kita apa yang ada di muka bumi semuanya. Itu untuk kita sehingga kabeh hukum asalnya suci. Jadi engko nek ana wong ngarani iki najis harus mendatangkan bukti. Harus mendatangkan dalil nih. Jadi di antara najis-najis yang kemarin kita sudah singgung, mungkin yang belum datang mungkin bisa nyetel apa niku YouTube nek kepengin sing dhisik-dhisik nggih. yakni diantaranya air kencing dan kotoran manusia. Jadi satu, air kencing dan kotoran manusia itu najis. Terus kemudian darah yang mengalir, sampai belah sapi, darah sapi yang mengalir niku najis. Nek cara wong Jawa digawe dideh niku nggih. Digawe dideh haram niku nggih. Dideh nek pasar iku haram, nek pasar iku isih akeh saiki dideh nggih. Dadi belah sapi sitok iso oleh dideh pirang tampah niku. Nggih. Niku haram nggih. Mergo darah yang mengalir.
Terusan kemudian kotoran dan air kencing binatang yang haram dimakan kemarin ya. Sing halal dimakan, ada yang mengatakan najis tapi sing kuat menurut kula tidak najis. Sing halal dimakan. Ya. Berarti kotoran sapi, kotoran kambing. Kula pas ngaji omah bahas tentang kotoran sing apa iku gak najis, termasuk kotoran binatang yang halal dimakan. Iku dikomeni wong ngawur jare ngaji ngawur. Kan live streaming ya. Wong-wong awam sing gak paham nggih, iku mesti ngarani ngawur, tapi ana dalile nggih. Dalil tentang kisah apa iku air kencing unta dan juga masih banyak lagi nanti nggih. Di antarane Rasulullah salat di atas kendaraan. Nggih. Kendaraane napa unta? Nggih, untane ya pipis ya ngengek nggih. Salat di atas kendaraan. Mosok ape disuceni sik dicawiki dhisik ngono. Mboten nggih. Jadi itu termasuk di antara bukti bahwa kotoran binatang yang halal dimakan itu tidak najis. Meskipun kita tetap menghormati orang yang hati-hati nggih. Orang yang hati-hati yang mengatakan tetap najis. Cuma memang tidak ada dalil khusus yang mengatakan kotoran binatang yang halal dimakan itu najis, enggak ada dalil khusus. Nggih. Enggak ada dalil khusus, hanya dikiaskan sing penting padha-padha kotorane berarti najis ngoten nggih. Itu memang terjadi perbedaan pendapat. Tapi menurut kula secara dalil lebih kuat yang binatang yang haram dimakan. Itu air kencing dan apa kotorane najis. Kemudian bangkai juga najis. Kemudian madhi ku air apa iku air ketika kita syahwat. Madhi iku juga najis. Cuma madhi iki ana sing ngarani masuk ning gone najis mutawasithah, pertengahan, ana sing ngarani najis mukhaffafah, najis ringan. Nek ngarani najis ringan, mergo cara mencucine iku nanti di hadis niki cara mencuci di hadis ada nggih, di hadis ada mboten teng mriki. Cara mencuci madhi iki cuma dikasih air, tidak usah dicuci, gak usah dikucek nggih. Gak usah dihilang, nanti sori banyune wis dianggap suci, padahal bentuk madhine masih ada. Iku di dalam hadis pernah Rasulullah memerintahkan untuk menghilangkan najis madhi ku cukup dikasih air satu EPP ngeten, dikasih air angger wis ketok air mengenai pakaian sing ana madhine sudah suci. Seperti itu. Mulane ulama ngarani masuk najis mukhaffafah, najis yang ringan. Jadi madhi ku masuk najis yang ringan, meskipun ulama yang lain mengatakan najis mutawasithah, sing pertengahan gitu. Jadi najis kemarin kan ono najis mughaladhah, najis mutawasithah, najis mukhaffafah. Mughaladhah najise anjing nggih, mengko harus dicuci 7 kali. Salah satu dengan debu kemarin. Jadi wadi ku apa iku air yang keluar setelah kencing nggih. Setelah kencing metu air sing budhek iku masuk wadi, iku juga najis dan sepakat itu nggih. Mboten nek mughaladhah air kencinge wong kok mughaladhah. Mboten najis mutawasithah niku nggih. Jadi mergo apa nek mandi ku nek cara mencucinya lebih ringan nggih. Nek mandi lebih ringan. Dan bahkan ada ulama yang mengatakan nek sedikit dimakfu. Karena itu nanti kasusnya sinten Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan banyak mengeluarkan mandi to. Terus lapor nih Rasulullah SAW, atau ada seorang laki-laki yang disuruh melapor kepada Rasulullah SAW, terus kemudian disuruh mencuci. Jadi ulama mengambil dalil bahwa mandi yang dicuci itu mandi yang banyak, nek sedikit dimakfu. Misalnya sampean lunga ning adoh celorone kena mandi saiti, itu insya Allah dimakfu karena itu. Tapi dalam rangka hati-hati, ya, termasuk Ustadz Kulo Bereng itu membawa pakaian khusus untuk sholat, ya. Itu dalam rangka hati-hati. Ini orang-orang yang wirai, ya. Nek Kulo membahas mau kan untuk umum saja, ya. Ini orang-orang yang wirai itu nggawa salin, ya, orang pakaiannya sing dienggo mau mengko apa? Dalam rangka hati-hati, ya, daripada dia ragu. Meskipun ada dalil, nek gak ngerti secara jelas bahwa pakaianmu najis berarti gak najis, maka harus jelas gitu. Meskipun seperti itu tapi banyak sekali juga orang yang hati-hati, jenenge wong wirai, ya hati-hati. Terus kemudian darah haid itu juga najis. Kemudian anjing juga najis. Dan ini ada tambahan yang hadis iki, yang pertama yakni cuka. Cuka itu ada yang najis. Ada yang najis ya. Khamar kemarin juga sudah dibahas. Nah, najis bahas masalah bejana kemarin nggih. Mpun niku kula waca hadise nggih. Alkohol mboten. Alkohol mboten.
An Anas bin Malikin nggih. Den riwayatake saking Anas bin Malik. Jadi kita itu ketika ngaji ternyata banyak sekali hukum-hukum yang dulu kita anggap paten ternyata ulama berbeda pendapat. Dan bahkan banyak sekali pula yang kita tidak mengetahui. Misalnya saya nggak ngerti masalah, contohnya masalah apa ya? Misalnya apa? Masalah sunah fitrah. Misalnya mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, ya. Terusan apa itu mencukur bulu kemaluan, memotong kuku. Ya. Iku batas waktune sak pira kan ngoten nggih. Batas waktune sak pira nggih. Apakah boleh wong bidi misalnya kan ngono. Apakah boleh ngingu brengos sampai dowi kan ngoten. Itu kan sunah ya. Sunah fitrah nggih. Sunah untuk memangkas kumis misalnya sampai kapan kan ngoten. Ternyata ada batasnya nggih. Ini para sahabat Nabi melakukannya itu nggih. Biasanya secara umum mereka itu seminggu sekali nggih. Jadi ketika Arab Jumatan niku nggih niku dibersihkan bulu ketiak, kumis, kuku dipotong, itu rata-rata seminggu sekali. Tapi batas maksimalnya itu 40 hari. Jadi sampean brengose boengu sampai 40 dino gak potong sampean termasuk melanggar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Utawa sampean kukune buk bidi lebih dari 40 hari sudah wajib dipotong. Jadi sunnah fitrah itu dapat nilai sunnah. Nggih hukumnya memotong sunnah ketika sebelum 40 hari. Ketika sudah 40 hari, lewat 40 hari maka wajib nggih. Wah, wajib hukumnya. Jadi sunnah fitrah lah ono hukumnya wajib kapan? Nek wis melewati batas 40 hari nggih. Jadi Anas bin Malik pernah meriwayatkan nggih, "Wuqitalana fi qassis syaribi." Kami diberi waktu nggih di dalam memotong kumis, wa taqlimil adfari di dalam memotong kuku nggih. Jadi di dalam apa itu? Wuqitalana fi qassis syaribi wa halqil anati nggih wa taqlimil adfari wa natfil ibiti alla natruka aktsara min arba'ina lailatan. Jadi kita diberi waktu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memotong kumis, memotong kuku, nggih, mencabut bulu ketiak, nggih, mencukur bulu kemaluan itu tidak boleh lebih dari 40 hari. Jadi ana batasane nggih. Ana batasane. Nek jenggot itu dibiarkan saja nggih. Nek dipotong apa itu Ibnu Umar saja riwayatnya hanya Ibnu Umar nggih. Hanya Ibnu Umar bagi orang-orang yang sing jenggote iso lebat. Kadang wong memang jenggote gak modot-modot iki saged. Kaya kula ora patek modot kae cilik tambeno gak sampai tak potong ya mungkur sakmene. Ngoten. Enten bahkan enten sing saiki nek gak ketok modot. Bahkan ngoten. Nah, jadi nek jenggot gak sunah fitrah untuk dipotong nggih. Sunahnya justru malah dipelihara nggih. Kalau ada yang digenggam bisa dipotong. Ya itu asar dari Ibnu Umar. Sahabat Nabi mempraktekkan. Sahabat Nabi mempraktekkan. Jadi kemarin sudah dibahas sih hukumnya wis bakas turun. Hukumnya ngingu jenggot wajib nggih, karena sahabat Nabi tidak pernah meninggalkan. Terus apa nih? Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan. Semuanya dirawat nggih, dirawat nggih. Dipotongnya ketika digenggam terus dipotong nggih. Jadi terus cuma ada ulama juga yang memberikan yang penting uga bersihkan nggih. Nah, nek pengen ganjarane luwih akeh yo dinjarno wae. Sing penting gak bersihkan. Mengko nek dibersihkan niku di situ alasannya diantaranya alasannya itu menyerupai wanita gitu. Diantaranya menyerupai wanita gitu. Ini bersihkan gitu. Kecuali nek memang wis gak duwe nggih. Kathah kok kula kanca-kanca kula nggih. Terusan apa iku ustaz diantara para ustaz juga ono sing terae gak duwe. Mengko saiki mbok loro mbok telu tok gak ketara wis koyo ora duwe kan. Ning wonten nggih. Hadis pertama Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala nggih. Dan dikatakan saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Kala ngendika sinten Anas bin Malik. Suwila den takoni sinten Rasulullah SAW anil khamri saking khamr. Khamr nggih, khamr cara kene apa? Cara kene ning arak nggih. Termasuk memabukkan, sesuatu yang memabukkan nggih, termasuk apa? Toa nggih. Tutakhadu nggih. Apa to den agawe apa khamr mau khalan ing cukak.
Takok ning Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah khamr itu boleh dibuat cuka?" Faqala mongko ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La, ora." Jadi yo gak oleh. Jadi khamr tidak boleh dibuat cuka. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahihun. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Beliau Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Jadi hadis ini sahih. Jadi nek duwe khamr tidak boleh dijadikan cuka. Tapi nek dia berdasarkan riwayat dijadikan cuka, berarti nek jadi dengan sendirinya maka tidak apa-apa. Jadi dengan sendirinya maka tidak apa-apa. Yani tidak haram. Tapi nek jarak digawe maka haram. Jadi cuka itu nek cara bahasane napa? Bahasane wong kedokteran apa ini bahasa kimiane iki asam asetat cuka. Hukum asalnya halal lagi baik, halal. Tapi nek dibuat dari arak maka haram. Nggih, haram nek dibuat dari sengaja dibuat dari arak maka dia haram. Jadi cuka itu termasuk sesuatu yang halal lagi baik. Ibunda Aisyah pernah berkata nggih, qala Rasulullah SAW, beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW, nikmal udumu al-khallu. Sebaik-baik bumbu atau lauk adalah al-khallu cuka. Jadi cuka wis dienggo sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rawahu Muslim. Cuka. Mungkin sebelum juga. Non? Mungkin sebelum Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada mungkin memang sama. Jadi zaman Nabi sudah ada cuka. Sing repot zaman Nabi urung ana rokok iku lho sing repot. Dadi pembahasannya enggak ada tukaran, enggak ada geger, mergo zaman Nabi urung ana ngono lho. Mergo zaman Nabi urung ana masalahe ngono lho. Nggih. Ya nek kaya cuka kan zaman Nabi wis ana karuan nggih. Arak zaman Nabi wis ana. Dadi cuka iku halal nggih. Zaman Nabi dipakai lauk nggih. Nggih, zaman Nabi dipakai lauk nggih. Jadi berdasarkan hadis iki dilarange nggih, melarange Nabi tidak bolehkannya Nabi nggih. Arak digawe cuka nggih. Maka nggih cuka ini terbagi dua hukumnya. Ana sing haram dan najis nggih. Ana sing halal dan suci nggih. Kenapa diarani haram dan najis? Karena tidak boleh Nabi karena hukum arak haram. Kenapa dikatakan najis? Karena ulama yang berpendapat bahwa arak itu najis kan ngoten. Dadi arak iku ana sing berbuat najis, ana sing mboten nggih. Sampeyan goleki critane ustaz ana sing ngarani mboten. Ya yani sing mboten kaya apa dalile? Dalile arak itu disuntek ketika diharamkane arak, disuntek terus mengalir di jalan-jalan. Kalau memang itu najis, enggak mungkin Rasulullah membiarkan sesuatu yang najis dibuang sembarang tempat kan ngoten. Iku sing ngarani gak najis. Tapi nek sampean melok pendapat sing gak najis, ya berarti cukae meskipun haram ya gak najis. Tapi nek kula berpendapat nggih menguatkan nggih arak itu najis berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim kemarin yang membahas tentang bejana bahwa apa itu orang-orang kafir menggunakan nggih alat-alat masak mereka untuk memasak babi dan mereka minum arak dengan gelas-gelas mereka dan Rasulullah menyuruh untuk mencuci nggih alat-alatnya dan juga kalau tidak menemukan nggih misalnya piring dan lain sebagainya nggih piring masih kon nyuci piringnya ketika enggak ketemu piring yang lain kecuali miliknya orang-orang apa itu Yahudi nggih. Dan juga nggih Rasulullah memerintahkan untuk mencuci gelas tadi yang bekas dipakai untuk minum arak nggih. Sehingga menurut hadis Muslim tersebut arak itu najis meskipun dibantah dengan yang lain tapi kula luwih ngarani kuat sing ngarani najis. Nek cara najis berarti cuka yang dibuat dari arak hukumnya najis. Carane nyucine piye ya cuci biasa karena itu termasuk najis mutawasithah nggih. Sing penting ilang apane? Ilang baune, ilang rasane sudah suci. Sedangkan masalah warna seandainya ada yang tertinggal ada makfu nek masalah warna nggih. Ada makfu. Warna itu dimakfu nggih. Sampean misale pakaiane sampean utawa iku lho popoke bocah cilik iku nek dingengeki. Iku kan mbok umbah nganti ruwes kaya apa rupane sik kuning. Nggih mboten? Iku kuning ku wis gak najis niku. Wis mboten najis. Dadi
nek masalah warna asal wis dicuci dengan baik, zate wis ilang, wis dicuci dengan air dengan baik kok warnanya saya tertinggal, maka warna ini tidak apa-apa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi sampean nyuci popok terutama wedok iku isih kuninge jarene najis iku harus apa iku hilang bau, warna dan rasanya iki iso ana warnane. Nanti ada dalil khusus tentang warnane sing tertinggal iku dibolehkan nggih. Iki tak bocorin dhisik dibolehkan tapi ada dalile nanti nggih ning nguri kene ana dalile. Boleh niku nggih. Boleh mboten napa-napa. Isek kuning. Kula sering nek masalah popok isek kuning wis di ngengeki anak wekat lah isek rupane kuning, ngoten nggih. Ngoten Bu nggih. Nggih, niku mboten napa-napa nek warna kuning tetep suci nggih. Saumpama kena ning gone pakaiane sampean, jarike sampean, ning gone apa iku sarunge sampean kok ternyata dicuci sik warna kuning, maka itu tetep suci. Jadi yang pertama hukum cukak haram dan najis apabila cukak berasal dari khamr. Yakni segala sesuatu yang memabukkan sik konggone towak, sik konggone arak lalu diolah oleh tangan-tangan manusia menjadi cukak. Nek diolah dari khamr maka dia hukumnya najis dan haram Dalile pendukungnya lagi yakni riwayat Imam Abu Daud nggih, an Anas bin Malikin, anna Abu Thalhah sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an aitamin. Jadi apa dari Anas bin Malik bahwasanya Abu Thalhah pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari masalah anak yatim warithu khamron yang duwe warisan khamr. Itu anak yatim duwe warisan khamr. Kala nggih. Terus Kanjeng Nabi nggih ahrikha nggih. Gua. Terus Nabi dikongkon gua. Kala matur sinten Abu Thalhah, "Afala aj'aluha khallan?" Apa ora luwih apik dadekno cukak? Kan iso diolah dadi cukak, kan isih bermanfaat nanti ya. Iki eman-eman warisane anak yatim kan ngoten. Terus Kanjeng Nabi kala la nggih, ora kenek. Dadi gak kenek. Dadi nek wis sadar tentang harame arak, duwe arak ya dibuak mawon. Nek maune saurunge sing dibahas saurunge nggih saurunge apa diharamkane arak kan iso ndarak kabeh otomatis ana sing wis dadi cukak dengan sendirinya nggih. Lah makane sing dadi cukak dengan sendirinya iki hukume halal dan suci. Tapi ketika wis ngerti hukum arak haram ya wis gak usah dienteni misale ben wae ana ben dadi cukak dengan sendirinya mboten. Terus Nabi nek wis sadar iku haram dikongkon buak ngoten nggih. Gak usah digawe nggih. Itu termasuk haramnya cukak dari sesuatu yang haram. Terus kemudian hukum yang kedua cukak halal dan suci. Yakni apabila cukak berasal dari apa itu halal berasal dari khamr yang berubah dengan sendirinya. Yakni pada zaman belum diharamkannya khamr itu ono sing wis dadi cukak. Maka itu tetap dihukumi halal dan suci. Dadi dengan sendirinya Pak. Memang dulu nek dibeno itu dadi auto kena sinar matahari dan dhek berubah dari cukak dengan sendirinya. Tapi nek cukak sing halal dan suci lagi yakni cukak sing saiki beredar niku Pak. Sing beredar saiki ku cukak sing difermentasi dari tetes tebu. Jadi memang dhek wis gawean dengan sesuatu yang suci. Ya wis dadi cukak-cukak sing mbok masakne pawon niku wis mboten nonton masalah. Iki jangan-jangan dari arak Ustadz mboten hanya praduga saja maka tidak membatalkan kesucian nggih. Mergo kenajisan sesuatu dan keharaman sesuatu itu harus jelas. Yang penting sing wis didol-dol niku mergo secara umum wis dibuat dari sesuatu yang suci, maka secara umum iku hukumnya suci. Dadi sampean pakai napa iku cukak. Cukak iki kanggo masak napa to, Pak? Wong wedok paling ngerti. Nah? Acar. Bakso nggih nganggo cukak. Oh, ngoten nggih. Jadi gunane kathah nggih asline nggih. Nggih, dadi cukak niku mboten napa-napa nggih. Jadi hadis ini juga menunjukkan najisnya khamr nggih sebagaimana dibahas kemarin nggih, khamr najis nggih. Ya, pendapat yang paling kuat menurut kula khamr najis nggih. Ingkang saking towak tapi terjadi dengan sendirinya karena sisa terus cukak bener napa Pak?
Nggih, suci. Nggih. Kan terjadi sendiri. Nggih, dengan sendirinya dia menjadi suci dan tidak haram. Tapi bagi orang yang mempunyai toa, nek dhek sadar toa iku najis, gak oleh timbeno kon buak gitu loh. Nggih. Itu berarti memang seperti itu nggih. Kon buak, aja dijarak tuku toa ben dadi cukang. Mboten. Maka ning gone hadis tadi yakni apa? Anak yatim yang mewarisi arak disuruh membuang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan seperti itu. Kalau tuku cukak sing karuan suci, karuan halal kan ngoten nggih. Golek-golek. Nggih. Ya, tapi ulama nggih. Ulama sing mengatakan khamr suci iku dalile iku mau tentang dibuangnya khamr sampai mengalir di jalan-jalan nggih. Dan dikuatkan oleh fakta nggih. Faktanya bahwa tidak semua yang haram itu najis. Jadi mereka tetap dalilnya sebenarnya juga kuat, tapi kalau tetap memilih sing haram dan najis nggih. Nggih. Jadi faktanya apa? Sesuatu yang haram itu nggih, tidak semua yang haram itu najis nggih. Contohnya apa? Contohnya ganja. Ganja itu haram kan, tapi suci. Daun ganja itu najis napa mboten? Mboten suci, gak ono dalil najise daun ganja. Tapi hukumnya dimakan haram nggih. Mbako suci niku. Suci niku nggih. Tapi paedahe apik jare mbako niku. Mbako niku ana paedahe mbako nggih. Mboten rokok nggih mbako. Mbako ana paedahe. Dadi kula gadah kanca niku duwe perkebunan blimbing keris. Ternyata obate iku nganggo air rendaman mbako. Jadi semprotno. Iku Bisa mematikan hama. mematikan hama niku. Antiseptik. Heeh. Jadi kula disanjangi, obate opo apik-apik blimbingmu kan ngono. Ternyata disempret banyu mbako kan ngono. Mendem. Heeh, sempret banyu mbako nggih. Kalau alkohol kena baju gimana tadi? Alkohol mboten najis. Kena aja. Alkohol itu berdiri sendiri, alkohol itu mboten arak. Bukan arah. Bahkan arak itu mengandung alkohol, tapi alkohol bukan arak. Sebagaimana arak itu mengandung air misalkan. Tapi air kan bukan arak seperti itu nggih. Alkohol mau memabukkan. Yang ada di minuman memabukkan. Beda. Jadi alkohol itu nggih, apa setelah ditanyakan kepada ahli kimia nggih, maka dia alkohol itu bukan termasuk minuman yang memabukkan, dia berdiri sendiri. Cuma minuman memabukkan sebagaimana arak itu mengandung alkohol ngoten. Jadi ini dengan pendapat yang ini minyak yang mengandung alkohol kita tidak ada masalah. Ini luwih enak. Cuma mereka sing isek memahami alkohol itu termasuk arak nggih, maka gak gelem nganggo minyak sing ana alkohole kan ngoten nggih. Itu kan untuk bahan pewangi ada dari bahannya dari alkohol. Nggih. Nah nek kula menguatkan alkohol tidak termasuk arak dan tidak najis. Karena apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu ketika kamu tidak tahu. Itu sudah ditanyakan kepada ahlinya, yakni sinten? Ahli kimia. Ternyata beda antara arak dan alkohol. Mereka berdiri masing-masing berdiri sendiri. Sebagaimana vaksin kemarin nih kalau kula fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, takokno ahli ne vaksin tak takokno dokter. Meskipun jarine dari apa kae? Babi dan lain sebagainya, ternyata setelah ditanyakan ke dokter, zat babi yang dibuat untuk membuat vaksin itu sudah hilang. Sehingga jika sesuatu najis itu sudah hilang, baik rasa, bau dan warnanya, maka dia tidak menjadi najis. Jadi vaksin itu tidak najis. Sebagaimana misalnya air satu kolam sampai cemplungi kotoran manusia misalnya, hanya sedikit saja, itu tidak menjadi najis kan air itu. Ya, sebagaimana vaksin juga seperti itu. Yaitu diterangkan oleh dokter. Kulon takokno teng dokter. Jadi vaksin itu tidak najis. Tapi memang bahannya dari babi ya. Ya, ada beliau mengatakan ada sesuatu bahan untuk membuat atau untuk memfermentasi atau apapun itu namanya, secara ilmu kedokteran kalau nanti jelaskan, itu tidak bisa kalau tidak pakai minyak babi. Memang tidak bisa. Dan itu mungkin diantara manfaat babi, meskipun diharamkan Allah, meskipun najis, tapi ternyata ada manfaatnya. Ada sedikit Makanya lebih banyak mudaratnya. Ada manfaatnya untuk manusia, untuk wong sak donya, yakni untuk membuat
vaksin, tapi tetap jadi halal dan tidak najis karena sudah hilang. Hanya untuk proses membuatnya saja. Gitu. Nggih, kula diterangke, kula nate takok langsung niku nggih, teng dokter nggih. Nek micin. Micin juga enggak ada nas yang mengatakan haram. Enggak ada, nggih. Enggak jelas. Tetes tebu tuh Pak. Tetes tebu nggih. Sejaman pas Itu mungkin hanya apa itu, hanya hoax saja nggih. Hoax saja untuk meruntuhkan mungkin pabrik micin iki ono ngene-ngene jadi hoax sehingga mungkin itu persaingan dagang lah mungkin ya. Persaingan dagang. Non? MUI yang anu tapi Gus Dur yang fatwa Sing pundi? Ajinomoto. Sing merek ya. Wallahu taala alam, tapi micin secara umum niku nek kula ngertos nate kula pelajari niku micin nggih secara umum nggih mboten per merek nggih niku hukumnya halal nggih. Karena memang dibuat dari tetes tebu nggih. Nah itu kan sudah masuk proses MUI toh Pak Mariono. Iya. Kalau halal ya halal. Nggih. Terus Pak Mariono ini mungkin salah satu merek saja nggih yang dibahas ngoten nggih. kan dari bahannya ada di antara lemak babi. Oh ngoten. Wallahu taala alam dereng ngertos kula. Tapi mungkin prosesnya ndak aku kula mboten percaya niku. Dereng ngertos kula masalah ini. Jadi nek urung non tahun ini polemik masalah. nggih. Bahan. Wallahu taala alam sing kula ngertos nggih, hukum asal halal dan suci. Nek urung jelas betul berarti sik halal dan suci. Ngoten mawon nggih, gampang. Nggih, Pak nggih. Gampang. Jadi setiap sesuatu yang haram belum tentu najis. Contohnya ganja mau, ganja gak najis tapi haram nggih. Mbako gak najis tapi haram bagi pendapat kita nggih. Nek di luar kono ana sing ngarani ya urusane nggih, niku pendapat kita nggih. Nggih. Tapi setiap yang najis pasti haram nggih. Jadi setiap sing wis dinas najis itu pasti haram nggih. Dan wa anhu lan saking Anas bin Malik malih kala ngendika sinten Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lamma kana yaumu Khaibar. Lamma kana nalikane ana apa yaumu Khaibar dinane perang Khaibar. Amara mongko perintah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Thalhah ing Abu Thalhah. Fanada mongko undang-undang sebuah Abu Thalhah. Innallaha ta'ala sak temen Allah ta'ala wa rasulahu lan utusane Allah iku yanhayani nyegah sinten Allah lan utusane Allah kum ing sira kabeh an luhumil khumuri saking mangan pira-pira daginge himar al ahliyati kang bangsa ahli yani himar jina fa innaha mongko sak temene himar jina iku rijsun najis yakni kotor dan keji, najis, muttafaqun alaih. Jadi najis nggih, khimar jina itu najis, tidak boleh dimakan. Dan ini sepakat para ulama berdasarkan hadis muttafaqun alaih. Khimar jina hukumnya najis. Yakni rijsun. Khimar jina artinya khimar peliharaan. Nggih, khimar peliharaan untuk tunggangan. Itu tidak boleh disembelih untuk dimakan. Nek berdasarkan hadis iki berarti nek liar boleh. Mulane ning kene diarani apa? Khimar jina. Khimar peliharaan. Iku haram dimakan tapi nek khimar liar boleh dimakan. Jadi rijsun iki kaya lho ning Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Jadi sesungguhnya khamar, maisir, judi, ansop, berhala, azlam, apa azlam niku? Menghuni nasib dengan anak panah itu rijsun, najis nggih. Nah, najis. Jadi apa iku najis nggih? Keledai najis nggih. Sing najis apane keledai? Sing najis keledai iku keledai Cina iku sing najis iku daging, darah, air kencing dan kotorannya karena dia haram dimakan air kencing dan kotorannya najis. Adapun air liur nggih, keringat napa meleh tubuhe niku disentuh nggih, maka iku suci.
Nek disentuh tetap suci. Karena apa? Karena keledai liar itu dienggo tunggangan kalau Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan tidak ada riwayat dikongkon hati-hati songko air liure keledai, tidak ada. Jadi otomatis kena keringete bereng wong numpaki nggih. Ya, kena keringat nggih dan air liure nggih. Itu semuanya suci nggih. Karena Nabi dan para sahabat itu menunggang nggih. Nunggangi niku mau nggih dan tidak disuruh oleh Nabi berhati-hati dari tubuhe himar. Jadi ketika masih hidup nggih, mbok demek, mbok senggol, cek tanganem teles cek ora tetep suci nggih. Keledai kalau kimaran beda. Non? Keledai dengan kimar. Keledai Cina Lagi keledai kalau kimaran kan beda. sama ta, Pak? Nah, itu kan digol niku. Benten malih, bligol ya anakan kuda. Ambekan apa iku? Kawin silang nggih. Kawin silang terus dadine cilik nggih. Ada zebra niku. Zebra kimar. Nek zebra ini duka nggih kula bahasane mboten ngertos. Zebra. Mboten. Jadi nek keledai mare kula nggih mboten ngertos fotone nggih. Pokoke keledai ning kene gak ono. Ning kene gak ono nggih. Keledai jinak. Tapi nek keledai liar boleh nggih. Jadi diharamkane keledai jinak menunjukkan apa? Boleh nggih. Keledai liar nggih. Oleh keledai liar oleh dimakan nggih. Pernah ono kisah sahabat nggih menangkap keledai liar nggih dan dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW tapi tetap disuruh untuk memakan. Boleh nih keledai liar nggih. Wa an Amr bin Kharijah nggih. Lan den Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana khutbah yakni apa? Nyeramai nggih. Ngoten nggih cara bahasane nyeramai nggih. Khotobana nyeramai na ing kita sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biminan ing dalem tanah Mina. Yakni ketika apa melaksanakan ibadah haji nggih. Jadi ning Mina nggih. Wa huwa hale utai nabi ku ala rohilatihi ing atase kendarane nabi, yakni ning kasus iki nabi di atas unta nggih. Walu abuha utawi apa ilere nggih, ilere unta nggih. Air liur nggih, air liure unta iku yasilu mili apa air liur mau ala katifi ing atase pundak ingsun. Araja Ahmad batin itu sahahahu nggih. Jadi Nabi Muhammad pernah berkhutbah di atas unta. Berkhutbah pernah, sholat di atas unta juga pernah. Maka ulama di antara penguate bagi ulama yang mengatakan kotoran binatang yang halal dimakan suci. Iki sik comono sik tabu di kalangan masyarakat umum nggih. Sik tabu nggih. Letong sapi, letong wedhus mereka kan tetap mengatakan najis. Padahal ketika kita mengikuti pendapat ulama sing mengatakan binatang yang halal dimakan kotorannya suci, iku lebih enak. Lebih enak iku mergo apa? Kita juga ngingoni wedhus, ngingoni sapi dan juga enaknya piye? Bisa menjual kotoran ternak. Nggih. Mergo tidak najis berarti boleh dijual belikan seperti itu nggih. Nah. Tapi kan juga pernah sholat di kandang Kambing. Nggih, lha nggih iku di antara buktine nggih. Termasuk sahabat sing beternak kambing juga sholat di tengah-tengah kambing. Nah, itu termasuk menunjukkan sucine kotoran, tapi masih tabu di kalangan masyarakat kita. Tabu sekali ketika kita mengatakan seperti itu. Kalau tidak hati-hati dalam mengatakan dikatakan aliran sesat nih. Tapi sunnah untuk dibersihkan oleh ganjaran yang dibersihkan karena itu kotoran seperti itu. Jadi ini termasuk dalil nggih. Dalil sucine air liur unta nggih. Jadi air liure unta, air liure kambing, sapi, semuanya yang halal dimakan air liure suci. Jadi air liur suci. Dan untuk saya pernah mendengar ya. Nggih. Bahwasanya kotoran ternak itu tidak boleh diperjualbelikan. Nggih. Nah, di sini tadi disebutkan bahwasanya kotoran ternak boleh dijual. Nggih. Yang benar hadisnya yang mana? Mereka mengatakan kotoran ternak tidak boleh diperjualbelikan itu dikarenakan mereka berkeyakinan bahwa kotoran ternak tersebut najis.
Jadi segala sesuatu yang najis itu sepakat nggih tidak boleh dijual belikan. Jadi karena itulah mereka mengatakan tidak boleh dijual belikan. Tapi bagi orang yang meyakini kotoran ternak yang kotoran ternak yakni otomatis ternak yang halal dimakan itu boleh diperjualbelikan karena meyakini kotoran ternak tersebut adalah suci seperti itu. Jadi hanya di situ saja. Tapi malah beneran saling jaluk oleh rasa tuh. Jaluk oleh. Keyakinan. Tapi mereka meskipun bagus keyakinan seperti itu, misalnya apa itu jaluk oleh misalnya, mesti umpama suci jaluk ya oleh to Pak, nganggo suci. Gak maksudnya ngene lho. Iya. Ora gitu lho. Tapi mereka kadang-kadang juga menjual, tapi alasannya iki gantine tenagane ya padha wae iku yo jual asline, mokor kata-katane tok. Padha wae iku yo jual kok gantine tenaga, jenenge mergawe ya kabeh ngono kan ngono. Hasil-hasilnya akhirnya yo dhek yo menjual meskipun muni gantine tenaga. Nek gantine tenaga gak ngono. Iku rego sak kol pira ngono kok gantine tenaga. Nek gantine tenaga yo kowe dadi kuline ngono, munggahno iku. Mbek nyapune iku itung ngono wae kan ngoten. Lah nggih. Iku memang apa itu polemik ya di masyarakat. Kula riyen nggih meyakini najis nggih, tapi setelah baca banyak ternyata ada perselisihan di kalangan para ulama dan ternyata setelah kula cek di seluruh hadis itu yang kuat itu bahwasanya memang tidak ada hadis khusus mengatakan kotoran binatang yang halal dimakan itu suci, enggak ada. Najis, enggak ada. Enggak ada hadisnya, enggak ada. Dalil khususnya enggak ada. Mereka hanya mengkiaskan yang penting kotoran ngoten mawon. Karena kotoran manusia itu najis, kotoran semua binatang juga najis. Karena kotoran binatang yang haram dimakan itu najis, berarti semua binatang kotorannya juga najis seperti itu. Hanya dikiaskan saja dengan binatang-binatang yang juga najis. Kotoran harimau, kotoran kucing itu sebenarnya kan najis. Karena itu binatang yang haram dimakan. Kotoran kucing najis. Najis. Hukumnya tetap najis, kotoran kucing hukumnya tetap najis. Meskipun dia berkeliaran di sekitar kita yang tidak najis menyentuh air liure itu tidak najis. Nah, karena apa itu diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai tentang berkeliarannya kucing di sekitar kita. Tapi kotorannya tetap najis dikarenakan kucing itu binatang yang haram dimakan seperti itu. Cicak sudah dibahas kemarin, najis. Cicak itu juga najis karena apa? Karena juga binatang yang haram dimakan dan dia mempunyai darah, darah yang mengalir. Sehingga najis apa? Binatang-binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Darah putih misalnya, koyok laler. Karena dalilnya laler masuk ning gone air minum, dikon nyelupno Nabi terus dijuko. Padahal dicelupno iku mati dadi bangkai karena najis. Tapi ini tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sak kotoran-kotorane tidak najis. Kotorane sawang monggo niku. Monggo iku kan sawang sing ning ndoro omah iku kan teleke rupane ireng-ireng nek kena buku kenangan ireng-ireng iku. Niku mboten najis. Jadi semua binatang yakni serangga sing itu tidak najis dan juga belalang dan ikan juga tidak najis, bahkan halal. Bahkan halal nih belalang dan ikan. Disebabkan apa itu? Kenapa? Najis kotoran cicak atau tekek itu karena cicak dan tekek termasuk binatang yang haram dimakan. haram dimakan. Dan mempunyai darah yang mengalir. Atau memang harus dibunuh tadi ada dalil yang harus. Iya, memang disuruh dibunuh, cicak, tekek disuruh dibunuh, sehingga kan di antara kategori yang haram kan termasuk binatang yang disuruh dibunuh, haram dimakan. Tikus. Binatang ya tikus ya. Binatang yang dilarang untuk dibunuh, haram dimakan, gitu kan? Termasuk yang haram dibunuh termasuk apa? Tawon, itu haram dibunuh, itu juga haram dimakan. Mulane pertolo, tolo sing ana entunge iku jadi makan iku haram. Nggih haram niku. Heeh, iku kan binatang sing dilarang untuk dibunuh. Maka itu dimakan haram. Itu termasuk semut ya. Termasuk semut, nggih. Semut haram dimakan. Tapi tidak najis. Kenapa? Kenapa enggak najis? Semut karena darahnya tidak mengalir. Jadi sing haram iku sing haram
dimakan dan najis iku sing iku darahe mengalir kaya cicak, kaya tokek iku darah mengalir. Karena apa? Ulama dulu ada yang mengatakan tai cicak suci kan ada ulama. Dan sahih itu ulama mengatakan. Mulane sing ngetut isa akeh. Karena apa? Ulama yang mengatakan cicak itu kotorannya suci karena ulama ini menganggap cicak itu tidak mempunyai darah yang pada saat itu belum ada penelitian secara ilmiah. Tapi sekarang ulama yang mengatakan najis kotoran cicak telah tahu karena apa fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ditakono ahline ternyata cicak itu mempunyai sistem peredaran darah sebagaimana manusia, yakni mempunyai darah yang mengalir sehingga najis kan ngoten. Ku pembahasannya sudah kemarin. Minuman kelebihan semut nih. Ya dibuang semutnya. Atas ndak nek atutan betul napa? Jenenge gak katut kan Mas Tato Tum to, Pak. Mas Tato Tum. Ndak najis ya. Tapi haram. Enggak najis tapi haram. Nek sampean sengaja ono semute sekalian darah bombe lah iku haram. Tapi nek sampean gak sengaja moro-moro klebu, maka itu tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mengamalkan syariat Allah iku mastata'tum ya semampu kali. Kalian kan gak mampu, kadung mlebu gak roh ora ketok meneh ning kopi kan kadang ora ketok wis kadung diseruput. Wah, ternyata ono semute ya sudah. Nah, sing wis kadung masuk ndak ada masalah, sing urung masuk ojo dijarak dimasukno kan ngoten, disaring ya kan ngoten. Disaring. Disaring mboten napa-napa semut akeh lah, mergo apa semut tidak najis kan ngoten. Tapi haram kan ngoten. Enak toh? Nah. Wis katut kan ndak ada masalah kan ngono. Sing rong katut aja dijarang, disaring dhisik diresiki nggih. Jadi hukum kesucian air liur onta dan air liur selain onta termasuk binatang yang halal dimakan ya, itu tidak najis, itu para ulama sepakat ya. Wis dibahas iki nggih. Kesucian air liur onta nggih tidak najis, hukum kesuciannya disepakati oleh para ulama. Alasannya adalah ketika Rasulullah ya sebagaimana di hadis membiarkan nggih Amr bin Kharijah kena air liure pundake gak diloroi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan tidak najis nggih. Nah, sebagaimana air liure juga air kencing nggih. Ngene dienggo ejek-ejekan ning dunia dunia maya nggih. Nah iya jarene iku Wahabi doyan tai kencing unta dan lain sebagainya banyak sekali lah nggih. Asal gak terus berbaiat wae. Sing rame kan ono berbaiat. Heeh. Nggih, obat nggih untuk penyakit nggih. Minum air kencing unta diperbolehkan. Boleh. Memang ada. Untuk obat. Makanya seandainya ada penyakit terus obatnya ternyata air kencing kambing ya mungkin bisa saja. Karena enggak najis. Kan ngono ya. Enggak harus unta saja sebenarnya karena semuanya enggak najis. Ini seperti itu. Sayangnya belum coba-coba kan ngono. Nek unta karuan ada hadisnya nggih, tapi nek yang lainnya tidak ada. Tadi masalah kesuciannya mengikuti kesucian unta nggih, mengikuti. Jangan coba-coba. Jadi hewan ternak lainnya sama dengan unta tadi nggih. Kemudian faedah selanjutnya diperbolehkan khutbah dan menyampaikan nasihat di atas unta nggih. Oleh khutbah Nabi Muhammad prakteknya kok ora oleh piye. Disunahkan berkhutbah dan menyampaikan nasihat dari tempat yang tinggi. Ya, mulane nek khotib-khotib nek khutbah di tempat yang tinggi, bahkan nek Rasulullah duwe mimbar nggih, 3 undakan mimbare, 1, 2, 3 sing dienggo duduk niku kan ngoten. Mimbare ngadep teng ngarep nggih. Nggih, madhep ngarep ngeten, mboten ketutup ngeten. Niku kan model saiki mawon, wonge nek ndredeg ben ra ketok kan ngoten. Nggih lho. Nggih sampean ngadeg ning mimbar sing model tutupan ngene ambek sing dakno benten rasane nggih. Benten rasane. Nek wong-wong latihan ning mimbar enak sing mimbar ngene, ora ketok ndredagan ngoten. Nggih. Nah, tapi nek mimbare Rasulullah undak model ngeten, undak ngeten nggih. Model ngeten. Nah, nek jenengan misalnya duwe masjid, buatlah mimbar sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Masjid salate mboten mesti gawe mimbar ngoten.
Masalahnya pun kadung ngoten, mungkin ngoten. Pun kadung lha pun mungkin nenek kula teng pondoke anak kula tesih ngeten biasa nggih. Mungkin kenapa tidak mungkin sebelum membuat masjid itu sudah ada mimbar itu, jadi memanfaatkan sesuatu yang ada, mungkin seperti itu nggih. Wis kadung ono kuwi kan itu hukumnya tidak wajib to iku, sunah saja nggih. Jadi gak pakai mimbar pun sah kan ngoten nggih. Jadi sehingga mungkin hanya memanfaatkan mimbar yang sudah ada nggih. Jadi memanfaatkan tunggale klambi bergambar nih lho. Sampai di klambi bergambar, gambar makhluk hidup, ndak ternyata sampai ngerti hukum gambar makhluk hidup haram misalnya. Wis kadung duwe, mosok dibuat ndak, dipakai saja ndak ada masalah. Setelah itu jangan beli lagi yang ada gambarnya, kan seperti itu. Memanfaatkan barang yang sudah ada. Nggih, wis kadung piye neh, dimanfaatkan saja tapi setelah itu jangan beli yang ada gambarnya kan. Nggih. Dipakai bar dilempit, wae dipakai sesuatu misalnya cara wong sawah nggone sawah dan lain sebagainya, tapi jangan dipakai untuk sesuatu yang misalnya sholat di masjid, jangan sing wis kadung ono gambar, tapi dimanfaatkan untuk yang lain, misalnya sawah dari engko es bujat sudah enggak belilah lagi yang seperti itu kan ngoten. Nek zaman Ibunda Aisyah dipotongi digawe bantal, blongsong bantal kan seperti itu. Dimanfaatkan, enggak harus dibuang, ndak sampai nek duwe sesuatu sing harame haram wasilah saja seperti itu nggih, enggak harus dibuang, tapi dimanfaatkan untuk yang lain nggih. Untuk yang lain. Jadi disunahkan berkhutbah dan menyampaikan nasihat dari tempat yang tinggi. Mengingat hal itu lebih efektif dalam menyampaikan pemahaman dan mencapai target. Boleh. Terus kemudian diperbolehkan pula mengangkat seseorang yang dapat membantu khotib. Ya ini mau nggih, Amr bin Khorijah nggih. Nah, iki mang hadis endi mau? Ya Amr bin Khorijah membantu nyekeli unta nggih, nuntun unta. Jadi boleh. Jadi seorang khotib itu mengambil pembantu nek cara saiki tukang rekam misalnya kan boleh. Tukang rekam nek cara saiki mboten masalah nggih. Jadi khotib itu mengambil pembantu seorang yang dapat membantu nggih khotib dalam melaksanakan penyampaian pesane nggih. Nah, itu boleh nggih. Jadi boleh. Sebagaimana nek cara saiki sing mau nggih, sing tukang rekam misalnya kenane pas khotbah ning kono tak jak dhek tak takon ngrekam. Takon ngrekam. Oke, itu harus laki-laki ya. Nggih. Itu wedok. Iya, mosok wonten. Oh, wallahu taala alam mboten ngertos beritane. Harus laki-laki, termasuk imam itu harus laki-laki nggih. Khusus ya itu. Lanang wis salat campur ya. Bon, dilanjutno mawon. Masalah unta sudah sering dibahas bahwa suci nggih. Wa Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yasilu nggih. Yasilu mbasuh sinten Nabi almaniya ing mani, tsumma yakhruju mongko nuli metu sinten Nabi ila sholati maring salat. Fi dzalika taubi ing dalem mengkono basuhan nggih. Wa ana hale ta ingsun iku anduri ningali sapa ingsun ila atharil yusli maring labete basuhane mani fihi ing dalem bajune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih. Jadi Nabi Muhammad membasuh yakni mencuci nggih dengan air mani itu dicuci dengan air. Ya, makanya mani hukumnya najis napa mboten? Non? Najis. Najis ta mboten? Mboten. Mati sing. Jadi air mani sendiri ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis suci. Jadi ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci. Nggih. Nggih diterusno riyen. Sing jelas itu ada dua perbedaan di kalangan para ulama. Tapi jumhur ulama jumhur nggih mengatakan suci. Mani untuk mani nggih. Jumhur ulama mengatakan suci. Jadi kan Rasulullah SAW yagsilu membasuh nggih. Ya, membasuh mani tsumma yakhruju ila shalah. Fi dzalika thawb ing dalem mengkono pakaian. Wa ana halu ta ingsun iku andurun la ingsun ila ataril ghusli maling bekase basuhan fi ing dalem pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali muslimin lan kedua Imam Muslim laqad kuntu utai lafat nggih laqad kuntu teman-teman nggih ana sapa ingsun iku afruku nggih. Ngerik sapa ingsun hu ing mani min thawbi Rasulullah sallallahu saking pakaian Rasulullah sallallahu farkan kelawan ngerik nggih. Ya dikerik. Jadi
apa iku mani sing wis garing dikerik. Nek mani sing sik teles basuh. Iku sunahe ngoten nggih. Sabrak ganti. Dibasuh. Basuh pakai air. Nggih. Jadi sunahe mani iku dibasuh dengan air nggih ketika masih basah, ketika kering dikerik sudah cukup. Nah, adapun dibasuh juga lebih baik nggih. Fa yusalli mongko salat Nabi fi ing dalem taup pakaian. Wa fi labdin lahu lan iku ing dalem lafate Imam Muslim meneh lakot kuntu. Teman-teman sapa ingsun iku ahukuhu ngerik sapa ingsun hu ing mani ya bisan hale keadaan garing bidofri kelawan kuku ingsun min taubi saking bajune Nabi maksud dikerik ngau kuku biasa. Nah. Jadi mani itu karena Rasulullah membasuh dan Ibunda Aisyah mengerik, itu ulama berpendapat mani itu najis. Sampai harus dibasuh, sampai beliau membasuh, sampai beliau mengerik, maka sebagian ulama mengatakan najis. Namun jumhur ulama mengatakan suci. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan mani di pakaiannya sampai kering, itu menunjukkan mani itu suci. Karena jika najis, hukum najis itu harus segera dibersihkan. Hukum najis itu harus segera dibersihkan, sebagaimana air kencing orang Badui yang masuk masjid, langsung seketika tidak dibiarkan kering, langsung seketika dikasih air. Itu para ulama mengatakan untuk menunjukkan najis dan tidak adalah antara dibiarkan sampai kering. Jadi Nabi membiarkan sampai kering itu menunjukkan mani itu suci. Seperti itu nggih. Nek kula nggih, setelah kula periksa, kula baca bolak-balik niku di antara pendapat para ulama kula lebih condong kepada tidak najis. Nggih. Kula lho nggih, tidak najis. Mboten. Kula condong tidak najis. Jadi mani itu tidak najis. Tapi ada berpendapatnya tuh. Kenapa? Menjadi najis karena sebelum mengeluarkan mani biasanya mengeluarkan madi campur dengan madi. Nah. Madi dan niku sing marahi. Itu karena dibasuh itu karena kecampuran mani. Iya, gitu. Nah, karena kecampuran madi, jadi kemungkinan pemahamannya kenapa Nabi membasuh nggih? Kemungkinannya seperti itu, kemungkinan saja nggih. Tapi bahkan madi sendiri ada ulama berpendapat meskipun ini menyelisihi jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang berpendapat tidak najis juga. Karena dia itu bukan kotoran, dia itu air lendir tidak kotoran. Jadi gak ono hubungannya ke perut misalnya. Enggak ada. Itu ada yang seperti itu, tapi itu pendapat yang lemah nggih. Itu hanya referensi saja. Seandainya ada orang berpendapat ya kita maklum mengko ada yang berpendapat, tapi itu referensi saja. Tapi yang paling kuat yaitu madi itu najis. Ya, sampai ada tertera 3 hadis. Bahkan Nggih. mutafaqun alaihi, jadi hadisnya sangat kuat. Nggih. Ya, semua itu perlakuannya adalah dicuci atau dikerik. Nggih. Ini kan seolah-olah kan ya memang harus bersih kan. Pasti kalau najis ya. Kalau tidak najis kan dibiarkan terus. Iya. Sholat. Ndak, itu mencucinya itu dikerik itu kan otomatis tidak bisa mencucikan. Jadi ulama mengatakan itu sama seperti kita membersihkan air liur. Ingus, umbel, apa sampean ana umbele pembeno wae. Kan ngoten. Jadi dibantah juga oleh ulama yang mengatakan suci. Umbel niku ndak suci. Tapi kenapa dicuci? Nah, kan seperti itu. Jadi bantahannya memang seperti itu. Jadi yang jelas ada 2 pendapat nggih. Jenengan berkeyakinan yang mana, tapi yang paling kuat menurut kula nek mani niku nggih sperma itu suci. Jadi faedah hadis ini diantaranya sunnah Nabi membersihkan nggih mani kering dengan menggosok-gosok nggih, mengerik nggih. Dan mencuci mani basah dengan air. Itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lakoni sampai untuk ganjaran ngoten mawon. Yang kedua, kesucian air mani manusia nggih, membersihkan air mani dengan menggosok saja tanpa dicuci menunjukkan kesucian air mani nggih. Karena kalau darah haid digosok dan dicuci. Nah, iki perbandingane. Kenapa ulama sing berpendapat air mani itu suci? Karena apa? Karena ada hadis yang menerangkan bahwasanya darah haid itu digosok terus dicuci. Darah haid kan najis. Nah, ini hadis berikutnya nanti nggih. Kita lancangi mergo wis untuk menjelaskan tentang mani harus ada perbandingan nggih. Ya ini perbandingannya darah haid nggih. Karena wis dalu jadi kita
masalah haid, tak lancangi masalah haid dulu nggih. Jadi Waan Asma hadis yang nomor 6 niku. Dilancangi dulu gak apa-apa nggih. Iki untuk perbandingan masalah mani nggih. Kenapa mani dikatakan suci nggih? Karena perbandingannya dengan masalah haid. Masalah darah haid ya. An Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma nggih. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi damil haidi. Jadi Nabi Muhammad bersabda tentang darah haid. Yusibu kang ngeneni apa darah haid at-tauba ing baju. Jadi perbandingannya darah haid kena baju. Ki mang mani kena baju, ngoten nggih. Tahuttuhu tsumma takrusuhu nggih. Tahuttuhu ngriya sapa sira hu ing darah haid. Darah haid nek kering ning baju dikongkon ngerik nggih. Kon ngerik, ngerok nggih. Tsumma takrusu mongko nguceka sira hu ing baju sing bar dikerik enek darah haite mau bil mae kelawan banyu. Summa tandhu mungkin basuh sira ya terus kon bilasi bar mbok kucek ambek air kon bilasi nggih. Tandhu nggih basuh sira hu ing apa iku bekase sing dikucek mau dengan air. Summa tusolli mongko salat sapa sira fihi ing dalem pakaian mau muttafaqun alaih. Seandainya nggih pebantane ulama seandainya air mani itu najis harusnya perlakuannya sama dengan darah haid, ngoten nggih. Jadi makanya dengan perbandingan ini kula memilih air mani iku suci. Ngoten mawon nggih, nek enten pertanyaan monggo nek saged kula jawab, nek mboten saged PR, monggo genane kula duwe PR baca istighfar dari Pak Harjito tak jawab sok Selasa nggih. Ya kok enggak di sini? Mboten masalahnya kan ning kono jamaah kono kok melok krungu kan ngoten nggih. Ngoten. Nggih. Nek menawa mriki enten masalah-masalah kesucian-kesucian, masalah najis monggo nek wonten nggih. Ibu-ibu Nek pertanyaan mboten nggih selesai dan ngobrol-ngobrol mungkin. Monggo. Masalah sholat Dok. Napa? Sholat. Salat terus. Sholat dalu ngajeng kali iki. Napa? Sebagai sholat bagi wanita. Nggih. Nggih. Laki-laki Di di depan. depan nggih. Kalau sebelah itu termasuk menyelia apa enggak? Itu termasuk bukan sebaik-baik soft saja nggih. Tapi tetap sah nggih. Tetap sah nggih. Dan ada riwayat itu dan ada prakteknya juga nggih. Tetap sah tapi tidak termasuk afdolnya soft. Tetap sah nggih. Seandainya sudah terlanjur di musola kok ada berdampingan kiwa tengen. Nah, akhirnya wong wedok kemarin juga ada yang bertanya pisan nggih. Masalah soft nggih. Jadi wong wedok melok baris ning kono nek memang aja dhewean ning nguri nggih. Maka soft dhewean ning nguri iku termasuk dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah terlanjur seperti itu nggih, seandainya apa iku pahalane berkurang itu urusan panitiane nggih, urusan takmir nggih. Tapi tetap sah nggih, tetap sah. Masalah soft itu tetap sah nggih. Jadi mboten masalah nggih. Masalahe tidak afdol. Afdole wong lanang barisan depan, wong wedok barisan nguri nggih. Karena apa? Maksudnya itu jauh dari laki-laki dari bercampurnya laki-laki dan wanita hanya itu saja. Makanya pulangnya buyare juga wong wedok buyar bar lagi wong lanang buyar itu sunahnya seperti itu kan. Enten malih sing liyane? Nggih. Kalau wau tak jelasaken masalah klete zina. Nggih. Klete zina itu haram kalau. Nggih. Klete zina menurut kula niku kadose sami kalian kuda kalian jaran. Klete. Nggih. Kalian kuda niku napa sami napa tentak sementara menurut pemandhe kula niku anu Ustaz. Sami sasejenis. Nggih. Nggih. Pada ketika tahun 80-an, kula nanti datang Jogja, dalam rangka rekreasi, Ustaz. Nggih. Itu ternyata di sana banyak warung-warung sate jaran. Nggih. Lotaken bakule lan itu sate jaran itu sate betul Pak. Ora sakake. Nggih Pak niku jaran pun sing tuwek-tuwek dibeleh niku. Dan itu jarang sing cara umumnya tenggene desa nggih pada Nggih. kan Cina Nggih. dipakai untuk pedati. Nggih. Jadi itu pun Ustaz niku bandingannya Nggih. antarane kuda
dan keledai nggih. Nggih. Nggih, keledai jinak dan kuda itu dari sisi apa? Dari sisi ilmunya memang dia itu sejenis, yakni sama-sama ditunggangi dan sama-sama hampir sejenis, cuma namanya beda di Arab. Dan untuk masalah kuda ada hadis khusus dari Rasulullah SAW bahwasanya sahabat Nabi di medan-medan perang juga menyembelih kuda. Jadi kuda ada nas khusus dari Nabi halalnya dan boleh untuk disembelih dan dimakan, sedangkan keledai jinak diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun kok jenisnya sama kok diharamkan, nah itulah apa kita harus apa itu sami'na wa ta'na kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuda memang ada nas khusus tentang halalnya kuda. Keledai jinak ada nas khusus tentang haramnya keledai jinak. Adapun alasan maka itu tidak bisa ditanyakan karena itu apa itu ketentuan syariat apakah kita sami'na atau tidak ngoten mawon. Jadi ada kuda halal. Baik kuda liar maupun kuda jinak. Ada dan dulu disembelih oleh Rasulullah SAW dan para sahabat di ketika perang kekurangan makanan kudanya juga disembelih untuk dimakan seperti itu dan halal. Saya pernah membaca tapi ada hadis bahwasanya himar atau terus kuda niku Pak kanggo orang laki-laki nggih sebentar Pak Darjo. Orang laki-laki itu untuk apa ku membangkitkan gairah. Wah, panas niku kuda niku memang seperti itu. Dan itu dibolehkan. Nggih, monggo Pak. Termasuk susu kuda liar. Sumba, Pak. himar atau himar itu memang yang ada kemungkinan hanya dari daerah Timur Tengah. Nggih. Karena kita enggak ada. Enggak ada. Jadi dihukumi bahwasanya daging himar itu haram dimakan. Nggih. Kalau nggak salah saya pernah membaca riwayat kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan atau tidak membolehkan menyembelih Himar. Karena himar itu sangat bermanfaat untuk perjalanan, untuk musafir, untuk berangkat untuk berperang. Dan pada saat itu kalau itu himar itu diizinkan disembelih, maka akan kehabisan himar sehingga Nabi melarang untuk memakan itu. Itu salah satu riwayat seperti itu. Apa betul riwayat itu? Itu yang saya tahu hanya kesimpulan faedah dilarangnya saja. Jadi bukan hadis khusus mboten. Jadi kesimpulan. Jadi orang mengambil kesimpulan. Ya, kesimpulannya seperti itu. Di antara faedah dilarangnya saat itu saja. Tapi itu berlaku umum. Jadi para ulama tentang haramnya khimar itu sudah disepakati. Para ulama sepakat, nggak ada khilaf di kalangan para ulama. Sehingga kita sudah tidak bisa mengotak-atik lagi itu. Tetap haram. Kalau itu betul dalil. Nggih. Nah sekarang itu karena tidak terjadi banyak peperangan. Nggih. Akhirnya kan himar kan bisa disembelih. Ah, nggih. Kalau dalilnya seperti itu kan logikanya orang yang mentafsir saja, nggih. Tapi Ustaz pernah membaca itu ya, pernah mendengar itu. Ya pernah mendengar ada yang beralasan seperti itu, tapi itu bukan hadis itu, nggih. Analisa saja nggih bahwa di antara diharamkannya himar itu dulu sejarahnya seperti itu hanya analisa saja nggih, hanya analisa nggih. Jadi tidak bisa dipakai dalil. Kalau bisa dipakai dalil berarti sekarang jadi halal nggih. Tapi ternyata tidak, para ulama sepakat haram nggih. Ngoten nggih, sampun nggih. Nggih wallahu taala. Aku hanya nambahi nggih. Nggih. Untuk Bapak-bapak nggih. Untuk bulan minggu ke depan menurut saya Nggih. Bulughul Maram ini semuanya penting semuanya. Nggih. Tapi kita sudah masuk kepada bab undu. Nggih. Undu ini menurut kami sangat penting, Pak. Nggih. Karena pemahaman undu itu kalau nggak betul-betul sesuai dengan dalil, sholat kita ya tidak sah, mau diawali dengan undu. Nggih. Nah, oleh karena itu ya mohon untuk keseriusannya untuk mempelajari undu ini. Mumpung kesempatan, kita ini jarang mengupas masalah seperti ini. Nah, oleh karena itu harapan kula nggih, harapan kula bapak-bapak nek rawuh ki rada awal. Ngono lho. Ya wong wis jam 4 kok lagi rawuh jenengan ketinggalan ilmune ngono lho. Bisa, sholat di sini kan bisa, kenapa enggak bisa? Gitu loh. Wong padha-padha pengen golek ilmu ini. Itu aja tambahan saya, matur nuwun. Nggih, sama-sama nggih. Semoga pertemuan ini membawa barokah, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan mulia manfaat sehingga kita
bisa lebih bertoleransi di kalangan masyarakat karena kita mengetahui perbedaan-perbedaan yang banyak dan kita meyakini sesuai yang kita yakini setelah kita mengetahui dalil itu namanya sudah bukan taklid buta nggih. Ya, sehingga alhamdulillah ketika kita sudah mengetahui dalil meskipun kita nanti berbeda pandangan tapi kita tetap bertanggung jawab di depan Allah sesuai keilmuan masing-masing dan sudah tidak disebut taklid buta. Wallahu ta'ala alam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.